Di antara tumpukan sampah yang menggunung, ada cerita pilu yang mengalir. Dibuka sejak 1997 hanya untuk sementara, tetapi janji itu hancur. Hari ini, tempat ini menjadi salah satu rumah bagi jutaan jiwa. Ribuan ton sampah datang setiap harinya, menggunung, mengubur, bukan hanya sampah yang terkubur, tapi juga harapan. Bau busuk, janji kosong, luka yang tak kunjung sembuh. Inilah wajah sesungguhnya TPA Burangkeng. Selamat datang di Bumi Bicara. Secara administratif, Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 kecamatan, 7 kelurahan, dan 180 desa. Jumlah ini mencakup wilayah-wilayah seperti Babelan, Cibitung, Cikarang Barat, dan Tambun Selatan. Dan secara teritori, Kabupaten Bekasi memiliki luas wilayah mencapai 1.041.025 km persegi. Burangkeng bukan sekedar tempat pembuangan. Ia adalah ruang hidup yang terancam setiap harinya. Data sensus penduduk Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa jumlah penduduknya mencapai sekitar 3,8 juta jiwa pada tahun 2024. Dan yang tinggal di desa Burangkeng itu ada 22.683 jiwa. Setiap harinya ratusan truk melintas di jalan sempit menuju desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Bunyi mesin dan bau busuk menjadi pemandangan rutin warga yang tinggal di sekitar TPA Burangkeng. Sekarang kita lagi ada di TPA Burangkeng dan setiap hari TPA ini menghasilkan sampah juta ton. Bisa lihat situ, karena situ tuh ngantri, masih banyak antrinya. Dan dari pagi, dari jam 5 pagi sampai sore itu muatan itu terus berdatangan. Kecuali hari Minggu tuh mereka libur. Jadi kita bisa melihat pemandangan tumpukan sampah menggunung setiap harinya. Nggak tahu ini bakalan naik ke berapa puncak lagi atau banyak lagi tempatnya. Kalau teman-teman nggak sadar, itu akan jadi bukan sampai cukup banyak lagi. Haruslah sadar dari diri sendiri. Kita bakalan ekspor lagi ke sana. Tempat ini telah beroperasi sejak 1997. Awalnya hanya direncanakan sementara. Namun yang pada awalnya memiliki luas 3,5 hektar, seiring berjalan waktu luasnya bertambah hingga 11 hektar. Menjadi satu-satunya TPA yang melayani 2,8 juta penduduk Kabupaten Bekasi. Namun, perluasan lahan ini tidak sebanding dengan laju volume sampah yang terus meningkat. Setiap harinya rata-rata sekitar 568 ton sampah ditumpahkan ke lokasi ini. Bahkan dalam catatan Dinas Lingkungan Hidup, jumlah ini bisa mencapai 600-800 ton per hari, melebihi kapasitas normal. Tumpukan yang tak terkendali ini menjulang tinggi hingga 20-30 meter, membentuk bentangan alam buatan yang mengancam ruang hidup warga. Warga Burangkeng yang tinggal hanya 100-200 meter dari TPA setiap harinya harus menghirup udara yang tercemar. Ya makanya udara kita seperti itu. Dan ini tuh datang anak buahnya kayak gini. Ini abunya bapaknya ya? Abunya tuh. Itu kan Endapannya. endapannya. Jadi udara itu begitu kotor. Ini sekarang anginnya lagi ke sono. Ke sini, kalau ke sini mah Kan angin cium. berputar, kalau angin sini lari ke sana, lari ke sini. Makanya udara ini udah kotor. Ini anginnya lagi ke sono. Bukan timbang hanya TPA ini. Kenapa pemerintah membiarkan pabrik seperti ini? Kok bisa diizinin? Kan korban kita selaku masyarakat. Pernapasan kita kan setiap hari berdetuk, berjantung. Kalau ngepel Jantung hitam kita baik kan. airnya. Musola saya aja, kalau ngepel kan airnya hitam. Itu musola. Itu air tanahnya yang hitam atau emang kecemar dari udaranya? Kecemaran ini udaranya, itu emang ngebul kayak gitu, tuh ngebul tuh. Oh, iya. Ngebul itu kayak gitu. Tuh. Di anginnya lagi ke Ya itu sono. makanya kalau ngendap ke pertanian, ke rumah ya seperti ini. Kok pemerintah membiarkan? Nggak kasihan sama orang kecil. Itulah pemerintah kadang-kadang suka di demo sama orang rakyat mau enaknya dia sendiri, menyarankan mau mati kayak mau hidup kayak kesehatan yang dibutuhkan. Oke, bapak mau orang tani, nggak bisa ke sono ke sini. Walaupun bapak ngomongnya nggak mungkin diladenin sama kadis. Dia mau orang banyak duitnya, orang pinter, orang kaya. Ya kewenangan ada di dia. Mau dibilang apa? Orang-orang duitnya mau diomong, mau didengar. Jadi boro-boro kita mengasih pejabat nyokong minta bantuan. Nah, kadang minta bantuan sama pejabat, orang duitnya mau diladenin. Orang kecil mah mati hidup dulu. Benar nggak? Iya. Ya, sama hidup berkali sendiri aja. Udara yang tidak hanya berbau busuk tapi juga membawa penyakit.
Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menunjukkan peningkatan kasus ISPA di wilayah sekitar. Kondisi ini seperti hukuman tak berkesudahan yang harus diterima warga, sementara jutaan orang lainnya menikmati hidup bersih tanpa memikirkan kemana sampah mereka berakhir. Percaya nggak percaya, gas metana itu beneran nyata. Dan di sini kita bisa lihat air lindi, hasil campuran berbagai macam zat. Nah, bisa dilihat juga di situ tuh, teman-teman. Itu tuh ada semacam asap. Nah, itu akibat gasnya tadi. Ada gas metana, karbon dioksida, nitrogen, dan masih banyak banget gas-gas lainnya. Jadi sungguh hebat. Kalau ini terkena kulit sedikit aja tuh bisa melepuh dan ya mengakibatkan kerusakan kulit, penyakit-penyakit lainnya. Jadi gara-gara ini semua aliran air, semua tanaman-tanaman sampai nih kita bisa lihat situ pada hancur gara-gara tadi apa? Air lindinya yang menyebabkan mereka langsung kering kayak lagi musim kemarau, padahal mah lagi nggak musim kemarau. Makanya lah kita lagi ada proses penumpahan muatan-muatan buat diangkut ke atas. Jadi solusi kayak gini nih masih betul banget harus diperhatikan, karena semua itu nggak bisa dimulai kalau kita nggak gandengan bareng dan terus dorong dan terus bersuara pada pemerintah yang di atas. Sekarang bakal lanjut lagi explore ke tempat yang lain. Oke, let's go. Yang paling memprihatinkan, 67% sampah Burangkeng adalah organik. Jika tidak diolah dengan baik, sampah ini bisa menjadi sumber cairan lindi beracun yang meresap ke tanah dan mencemari air sumur warga. Warnanya hitam, berbau, dan tak layak dikonsumsi. Lindi yang mengenai jalanan utama bukan hanya merusak akses, tetapi juga merembes ke sumber air bersih. Rata-rata warga terpaksa membeli air galon untuk kebutuhan sehari-harinya. Dari sisi udara, pembusukan organik menghasilkan gas metana dengan jumlah besar. Gas ini terperangkap di timbunan sampah, membentuk bom waktu yang siap meledak kapan aja. Ancaman ini bukan sekedar teori. Penting juga pemadam kebakaran sebenarnya. Ini kan masih musim hujan nih, barusan kita kehujanan kan ya. Hujan kita barusan. Nah, kalau musim panas kan berarti ini kan nggak ditutup nih. Harusnya dia seperti ini kan di cover Oh iya, di cover ditutup tanah. Fungsinya untuk ya itu melindungi dari resiko rentan kebakaran, longsor. Apalagi kalau hanya ditumpuk sini, ini longsor, resiko longsor besar. Ya kan? Resiko tingkat kebakaran tinggi. Gas menguapnya langsung. Jadi beberapa TPA itu harus lebih lebih konsen. Pengelolaan sampah itu harus diutamakan, karena ya bom waktu, bencana ekologis nanti kalau nggak diseriusin. Ya kan orang mikirnya sampah. Nah, wilayah yang terdampak sampah itu yang akan berat. Nggak mungkin mereka mau merasakan. Orang dia mikirnya gampang urusan sampah. Coba dia bertukar tempat tinggal sama dia tinggal di sini. Iya. Kuat nggak? Gitu. Tapi ini nggak bau ya? Karena angin kan nih, lihat nih daunnya, berarti kan kesana kan. Dulu tahun berapa itu pernah langsung disiram tuh tahun, udah agak lama lah. Tapi nggak gede banget. Agak gede, memang cepat tanggulangi. Ya apapun kan harus preventif ya. Betul. Harus mendekat, preventif masalah lingkungan dan masalah risiko-risiko yang terjadi dengan adanya TPA. Kalau ini longsor gini ada makan korban jiwa nggak? Alhamdulillah, setahu kami nih nggak ada, tapi longsor udah sering. Salah satunya yang nabrak pagar pembatas, yang merusak rumah kompos sampai hilang, itu longsor. Terus jalan ketutup. Alhamdulillah nggak memakan korban jiwa. Jangan sampai kejadian seperti di Bogor kan. Iya. Di Bogor kan operator beko yang jadi korban. Makanya dengan kejadian-kejadian seperti itu kan harusnya kita udah mulai warning nih masalah risiko-risiko bencana TPA. Nah, ini peran stakeholder lah harus lebih konsen. Burangkeng pernah mengalami kebakaran besar yang baru bisa dipadamkan setelah lebih dari 3 bulan. Pemerintah daerah bukannya tak menyadari masalah ini, berulang kali janji solusi digaungkan. Mulai dari rencana perluasan lahan sebesar 2-2,5 hektar hingga pembangunan instalasi pengolahan sampah. Namun bagi warga semua itu terdengar hampa. Banyak proyek terhenti di tengah jalan. Sebagian bahkan tersangkut kasus korupsi. Alat berat yang tersedia di TPA pun tak memadai. Dari 14 ekskavator hanya 8 yang masih berfungsi. Kondisinya makin parah ketika instalasi pengolahan lindi yang seharusnya menyaring cairan beracun kini tertutup sampah dan tidak berfungsi. Sistem pengolahannya pun masih sama. Kumpul, angkut, buang.
tanpa pemilahan, tanpa pengolahan. Lebih ironisnya lagi, Burangkeng melanggar aturan tata ruang. Menurut regulasi harus ada zona penyangga minimal 500 meter antara TPA dan pemukiman. Tapi faktanya rumah-rumah warga berdiri persis di bibir TPA. Bukan hanya rumah, tetapi juga warung, toko, masjid, bahkan lahan pertanian. Kehidupan sehari-hari berlangsung berdampingan dengan gunungan sampah di wilayah yang seharusnya steril. Kalau insentif saat ini hanya kompensasi ya. Kompensasi itu senilai 100.000 per bulan kalau nggak salah. Per orang. Nanti yang akan lebih jelasnya yang menerima kayak ibu-ibu itu kan di situ ada kan. Itu sebulan 100.000 hanya 2.000 orang. Bicara untuk masyarakat terdampak kan sebenarnya luas ini. Itu istilahnya nggak seberapa lah, cuma 2.000 orang nilainya 100.000. Padahal bicara kontaminasi ini air mereka udah beli. Terus resiko-resiko kesehatan juga. Dan ya harusnya ada bicara pemberdayaan lingkungan. Ya kayak Pak Kadus tadi, dia menanam itu kan harusnya ada fasilitator, bagaimana mereka dipantau dengan adanya masalah-masalah lingkungan, mereka dibantu. Jadi bicara CSR apa ya kita masih gelap. Untuk meredam keresahan, pemerintah memberikan kompensasi 300.000 setiap 3 bulan pada 2.500 keluarga yang terdampak. Namun warga mengeluh uang itu sering terlambat, bahkan pernah tidak dibayarkan lebih dari 7 bulan. Banyak yang akhirnya berkesimpulan, yang mereka butuhkan bukanlah sekedar uang, tetapi udara bersih, air yang layak minum, dan ruang hidup yang nyaman. TPA Burangkeng bukan sekedar cerita tentang sampah. Ia adalah kisah tentang ketidakadilan struktural, tentang janji yang tak pernah ditepati, dan tentang hidup yang dilanggar. Di bawah gunung sampah setinggi puluhan meter itu terkubur juga kepercayaan warga terhadap pemerintah. Sementara itu, truk-truk yang terus berdatangan setiap harinya membawa beban baru di atas beban lama. Warga hanya bisa berharap suatu hari nanti janji-janji itu tidak menguap bersama bau busuk sampah, tetapi juga berubah menjadi udara segar dan masa depan yang lebih layak. Perjalanan ini mengajarkan aku banyak hal. Semua indera bekerja keras meresapi realitas yang pahit, hidung yang dipaksa berdamai dengan bau busuk, mata yang menyaksikan gunung sampah yang berdiri di samping rumah warga, telinga yang mendengar keluhan tentang air yang sudah tercemar, dan hati yang ikut merasakan bagaimana hidup di bawah bayangan-bayangan ancaman yang tak terlihat. Di Burangkeng aku sadar, masalah sampah bukan hanya soal tumpukan yang kian menggunung. Ini tentang janji-janji yang diingkari, ruang hidup yang dilanggar, dan hak dasar manusia yang diabaikan. Aku Reza Nanda, sampai ketemu lagi di perjalanan Bumi Bicara berikutnya.